Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Zara dengan NIM 22042097. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi pertemuan ke-8 mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan topik SIM dan konsep Competitive Advantage. Materi yang pertama yaitu pelanggaran hak cipta intelektual. Hak cipta berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 Pasal 2 adalah hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun bentuk pelanggaran hak cipta dalam sistem informasi manajemen meliputi: yang pertama, penggunaan tanpa izin, memakai database, software, serta konten lain yang dilindungi hak cipta tanpa izin dari pemilik. Selanjutnya, reproduksi tanpa izin, yakni menggandakan karya orang lain yang memiliki hak cipta. Selanjutnya, modifikasi tanpa izin, yakni mengadaptasi dan mengubah karya orang lain yang dilindungi hak cipta. Dan selanjutnya, penyimpanan digital ilegal, ketidakpatuhan pada lisensi, dan penyebaran konten di internet. Maksudnya yakni membagikan dan mengunggah karya yang dilindungi hak cipta ke internet tanpa izin pemilik. Poin yang kedua, pertahanan dari virus. Bentuk strategi pertahanan dari virus yang pertama, firewall, berfungsi untuk mengontrol dan memantau lalu lintas data yang keluar masuk jaringan serta untuk mencegah akses yang tidak sah. Yang kedua, penggunaan antivirus, mendeteksi dan menghapus virus yang mungkin masuk ke dalam sistem ialah dengan menginstal dan memperbaharui perangkat lunak antivirus dengan berkala. Selanjutnya, penggunaan sandboxing, berfungsi untuk menjalankan file atau program yang mencurigakan dalam lingkungan yang terisolasi, sehingga ketika terinfeksi virus, maka tidak akan menyebar ke sistem utama. Selanjutnya, enkripsi data, yakni menggunakan enkripsi untuk melindungi data saat ditransmisikan dan disimpan sehingga tidak bisa diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Yang terakhir, backup data. Dengan rutin backup data serta menyimpannya di tempat aman, maka data dapat dipulihkan saat terjadi infeksi virus. Poin yang ketiga, etika dalam SIM. Etika dalam SIM sangat penting demi memastikan bahwa informasi dan teknologi dipakai dengan cara yang benar, bertanggung jawab, dan adil. Berikut prinsip etika yang harus diterapkan dalam penyelenggaraan SIM. Yang pertama, integritas, seperti menghindari manipulasi informasi dan data untuk kepentingan pribadi. Selanjutnya, kerahasiaan, ketersediaan, keterbukaan, akuntabilitas, dan keadilan. Poin yang keempat, isu-isu etika dan sosial yang terkait dengan sistem. Berikut beberapa isu etika dan sosial yang terkait dengan sistem. Yang pertama, keamanan data dan privasi. Isu ini berhubungan dengan pengumpulan, penggunaan, dan penyimpanan data pribadi oleh platform teknologi atau organisasi. Perlindungan data pribadi adalah hal yang sangat penting untuk mencegah pelanggaran privasi. Yang kedua, algoritma dan diskriminasi. Penggunaan algoritma dalam pengambilan keputusan bisa menyebabkan munculnya isu diskriminasi, yang mana algoritma bisa menghasilkan hasil yang tidak setara dan tidak adil untuk kelompok tertentu. Selanjutnya, kualitas informasi, yaitu tentang akurasi dan kebenaran informasi yang disebarkan melalui sistem informasi, seperti informasi yang menyesatkan dan berita palsu. Yang keempat, transparansi dan akuntabilitas, yaitu tentang bagaimana sebuah organisasi menjelaskan bagaimana data disimpan, dikumpulkan, serta digunakan, dan siapa saja yang bertanggung jawab atas pelanggaran yang terjadi. Dan yang terakhir, ketidaksetaraan akses ke teknologi dan informasi yang tidak merata, sehingga bisa menimbulkan kesenjangan digital antara berbagai kelompok ekonomi dan sosial. Poin yang kelima, model untuk mempelajari isu-isu etika, sosial, dan politik. Berikut model mempelajari isu-isu etika, sosial, dan politik. Yang pertama, studi kasus, yaitu melalui analisis studi kasus yang sebenarnya terjadi. Model ini membantu dalam memahami dampak praktis dari isu-isu politik, sosial, dan etika yang terjadi dalam SIM. Yang kedua, pendekatan interdisipliner, yakni menggabungkan berbagai konsep disiplin yang meliputi sosiologi, etika, teknologi informasi, serta ilmu politik untuk memantau
untuk memahami berbagai isu kompleks. Selanjutnya, kolaborasi dengan praktisi atau ahli, yakni melibatkan ahli dalam memberikan wawasan serta perspektif praktis mengenai cara mengelola berbagai isu tersebut dalam konteks nyata. Dan yang terakhir, penelitian mandiri, yaitu untuk mengeksplorasi isu tersebut secara spesifik serta mengembangkan kemampuan kritis dalam mengatasi dan menganalisis masalah tersebut. Baiklah, sekian penyampaian materi pertemuan 8 dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.